Suara detak jam dinding di ruang tamu yang luas itu terdengar seperti palu yang menghantam keheningan. Arini duduk di tepi ranjang king size mereka, menatap pantulan dirinya di cermin rias yang dikelilingi lampu-lampu LED hangat. Kamar ini mewah. Sangat mewah. Dindingnya dilapisi wallpaper sutra. Lantainya parket kayu jati berkualitas tinggi, dan aromanya selalu wangi lavender mahal. Namun, bagi Arini, kemewahan ini terasa dingin. Jauh lebih dingin daripada kontrakan petak mereka di pinggiran Jakarta 10 tahun yang lalu. Arini menyisir rambut hitamnya yang mulai kehilangan kilau alaminya akibat kurangnya waktu untuk merawat diri. Matanya beralih ke sebuah foto lama yang terselip di sudut cermin. Foto itu diambil saat wisuda Kenzo di taman kanak-kanak. Di foto itu, Aditya masih mengenakan jas yang tampak sedikit kebesaran di bahunya, jas murah hasil tabungan Arini selama berbulan-bulan dengan cara memotong uang belanja dan berjualan kue kering secara online. "Mas, jas ini akan jadi saksi kalau kamu bukan orang sembarangan," bisik Arini kala itu, sambil merapikan kerah baju suaminya di parkiran motor yang terik. Aditya saat itu tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh rasa terima kasih. "Rin, kalau bukan karena kamu yang sabar ngadepin aku yang pengangguran dulu, aku nggak tahu bakal jadi apa. Aku janji, kalau aku sukses nanti, kamu adalah ratu di istanaku. Kamu nggak perlu kerja keras lagi. Cukup urus aku dan anak-anak." Janji itu. Arini memejamkan mata, merasakan sesak yang mulai merayap di dadanya. 10 tahun lalu, Arini adalah sarjana ekonomi dengan predikat cum laude. Ia punya masa depan cerah di perbankan. Namun, ketika Aditya mendapatkan tawaran pekerjaan di kantor besar ini dengan posisi yang menuntut dedikasi 24 jam, Arini membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia berhenti bekerja. Ia memilih menjadi tiang penyangga bagi Aditya. Ia yang menyusun strategi presentasi Aditya di meja makan saat malam buta. Ia yang mengoreksi tata bahasa laporan suaminya agar terlihat sempurna di mata direksi. Ia bahkan yang menjalin hubungan baik dengan istri-istri atasan Aditya melalui arisan dan pertemuan sosial, hanya agar posisi suaminya aman. Arini adalah otak di balik kenaikan karir Aditya yang melesat bagai meteor. Mama belum tidur." Suara lembut Kenzo memecah lamunan Arini. Arini menoleh, melihat putra sulungnya yang kini sudah berusia 8 tahun berdiri di ambang pintu. Kenzo memegang buku tugas matematikanya. "Belum, sayang. Sini, ada yang susah tugasnya." Arini memaksakan senyum, meskipun hatinya sedang gundah. Kenzo berjalan mendekat, tapi matanya tidak fokus pada buku. Papa kapan pulang? Aku mau tanya soal kompetisi sains minggu depan. Papa bilang mau bantu latihan." Arini menarik napas panjang. "Papa masih ada rapat penting. Kenzo, Papa sedang berjuang untuk kita, untuk sekolah kamu, untuk mainan Kayla. Kenzo harus bangga punya papa sehebat itu." Kenzo menunduk, memainkan ujung bukunya. "Tapi dulu Papa selalu ada waktu. Sekarang kalau Papa pulang, Papa malah marah-marah kalau aku berisik. Kemarin aku lihat Papa senyum-senyum sendiri depan HP, tapi pas aku deketin, Papa langsung tutup layarnya dan bilang aku nggak sopan. Papa nggak sayang kita lagi ya, Ma?" Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk jantung Arini. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa merasakan jarak yang begitu lebar antara dia dan ayahnya? Arini memeluk Kenzo erat, mencium puncak kepalanya. "Papa sayang banget sama kita. Cuma Papa lagi capek." "Sudah, sekarang Kenzo tidur ya. Besok Mama yang bantu latihan sainsnya." Setelah mengantar Kenzo kembali ke kamarnya dan memastikan Kayla putri kecilnya yang baru berusia 5 tahun tertidur pulas dengan boneka beruangnya, Arini kembali ke ruang tengah. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, menunggu suaminya pulang. Waktu menunjukkan pukul 23.45 WIB ketika suara mesin mobil mewah menderu di halaman depan. Arini berdiri, merapikan daster batiknya yang sudah agak pudar warnanya. Ia ingin terlihat rapi, meski ia tahu Aditya jarang memperhatikannya lagi belakangan ini. Pintu terbuka. Aditya masuk dengan langkah yang angkuh. Dasi merah marunnya bukan lagi dasi murah dulu, melainkan merek Hermes sudah dilonggarkan.
Rambutnya yang klimis tampak sedikit berantakan. Baru pulang, Mas? Sapa Arini lembut, mencoba meraih tas kerja suaminya. Aditya menghindar sedikit, meletakkan tasnya sendiri di atas meja makan. Iya, rapatnya molor. Klien dari Singapura rewel sekali. Arini mendekat, berniat melepaskan jas suaminya. Namun, saat jarak mereka hanya tinggal beberapa sentimeter, sebuah aroma menyeruak. Itu bukan aroma ruangan kantor yang apek, bukan pula bau rokok yang biasanya dibawa Aditya pulang. Itu adalah aroma parfum floral fruity yang sangat manis, jenis parfum yang biasanya dipakai oleh wanita muda yang ingin mencuri perhatian. Ada sedikit noda bedak tipis di kerah kemeja putih Aditya yang tidak mungkin berasal dari wajah Arini yang malam itu polos tanpa riasan. Mas, baumu wangi sekali. Wangi bunga, ucap Arini dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi. Aditya tertegun sejenak. Matanya berkilat waspada namun segera berubah menjadi tatapan dingin yang merendahkan. Oh, itu, tadi Fanya, kolega baruku. Dia tidak sengaja menabrakku saat kami keluar dari restoran. Parfumnya tumpah atau apa? Aku tidak tahu. Kenapa? Kamu mau menuduhku yang tidak-tidak? Aku tidak menuduh, Mas. Aku cuma bertanya. Jawab Arini lirih. Sudahlah, Rin. Aku ini capek. Seharian cari uang buat bayar cicilan rumah ini, buat sekolah anak-anak yang mahal itu. Kamu di rumah cuma duduk manis, masak, dan urus anak. Jangan bikin aku pusing dengan kecurigaan gak berdasar. Bentak Aditya. Suaranya menggelegar di ruang tengah yang sunyi. Arini terdiam. Dadanya sesak. Cuma duduk manis. Apakah Aditya lupa siapa yang begadang mengompresnya saat dia tipes karena mengejar target? Apakah Aditya lupa siapa yang menjual mas kawin demi modal usahanya di awal karir? Aditya berlalu menuju kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Arini terduduk di kursi makan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu persatu, membasahi tangannya yang kini kasar karena deterjen dan pekerjaan rumah tangga. Ia melirik tas kerja Aditya yang tergeletak di meja. Setitik keberanian muncul di hatinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas itu. Di dalamnya, tidak ada berkas penting dari klien Singapura. Yang ada hanyalah sebuah kotak perhiasan kecil dari merek ternama. Arini membukanya dengan harapan itu adalah kejutan untuknya. Namun, di dalamnya terdapat sebuah kalung emas putih dengan liontin huruf V. Di bawah kotak itu, ada secarik nota kecil dengan tulisan tangan yang rapi dan genit. Terima kasih buat makan malam romantisnya, Mas Adit sayang. Kalungnya cantik, secantik malam kita tadi. Fanya. Dunia seolah runtuh menimpa bahu Arini. Napasnya pendek-pendek. Penglihatannya kabur oleh air mata. 10 tahun pengabdian. 10 tahun dukungan tanpa henti. Dan kini ia dikhianati oleh pria yang ia bangun kehormatannya dari nol. Tiba-tiba, ponsel Aditya yang berada di dalam tas bergetar. Sebuah pesan masuk muncul di layar lokren. Fanya, office, sudah sampai rumah. Maiking? Jangan biarkan lampu tidur di rumahmu mengganggu mimpi indah kita ya. Can't wait to see you at office tomorrow. Ukso. Arini mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Lampu tidur. Jadi, begitulah posisi Arini di mata wanita itu? Hanya sebuah benda pelengkap di rumah yang tidak lagi diinginkan? Arini meletakkan kembali kotak perhiasan dan ponsel itu ke tempat semula. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia menatap pintu kamar mandi di mana suaminya sedang membersihkan diri dari dosa malam itu. Kamu salah, Aditya, bisik Arini pada kegelapan. Kamu pikir aku ini lemah karena aku diam. Kamu lupa, kalau aku yang bisa membangunmu menjadi raja, maka aku juga yang punya kekuatan untuk menghancurkan tahtamu sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kegelapan luar melalui jendela kaca besar, sementara otaknya mulai menyusun rencana. Sebuah rencana yang tidak melibatkan teriakan atau jambak-jambakan, melainkan sebuah kehancuran total yang elegan. Pembalasan dendam ini baru saja dimulai.
Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama. Namun kehangatannya tidak sedikit pun menyentuh hati Arini. Di sampingnya, kasur sudah dingin. Aditya sudah berangkat lebih awal dari biasanya pukul 6 pagi. Alasannya klasik. Ada sarapan bisnis dengan investor. Namun, Arini tahu, 10 tahun lalu, sarapan bisnis Aditya hanyalah sepotong roti tawar yang Arini olesi selai kacang di dalam mobil tua mereka. Kini, sarapan, itu terasa seperti tabir asap yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Arini melangkah ke kamar mandi, membersihkan wajahnya yang sembab. Ia menatap deretan botol skincare mahal di raknya. Semua ini dibeli dengan uang Aditya, tapi setiap tetesnya terasa seperti uang tutup mulut. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Hari ini, ia memutuskan untuk tidak menjadi istri yang penurut. Ia harus tahu siapa, Fanya, dan sejauh mana, lampu tidur, ini sudah dianggap padam. Papa kok nggak pamit tadi? Tanya Kayla sambil mengunyah sereal di meja makan. Papa buru-buru. Sayang, kan papa orang hebat. Banyak yang butuh papa. Jawab Arini otomatis. Kalimat itu kini terasa seperti racun di lidahnya sendiri. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Arini tidak langsung pulang. Ia memutar kemudi mobilnya menuju gedung perkantoran pencakar langit di pusat kota. Gedung di mana nama Aditya dihormati. Gedung yang pembangunannya secara mental didorong oleh doa-doa Arini di setiap sujud malamnya. Arini memasuki lobi dengan langkah anggun. Ia mengenakan terusan blazer berwarna navy yang tegas. Rambutnya disanggul rapi. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang sedang kalap mencari suaminya. Ia ingin terlihat seperti pemilik sah dari pria yang ada di lantai 15 itu. Selamat pagi, Bu Arini. Sapa satpam di lobi dengan hormat. Mau bertemu Pak Aditya? Beliau sedang di ruang rapat utama dengan staf baru. Staf baru, jantung Arini berdegup kencang. Terima kasih, Pak. Saya langsung ke atas saja. Ada dokumen yang tertinggal. Di dalam lift, Arini menggenggam erat tas tangannya. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 15. Suasana kantor divisi pemasaran tampak sibuk. Namun, saat Arini melangkah masuk, ada sesuatu yang aneh. Beberapa staf yang biasanya menyapa dengan ceria tiba-tiba terdiam. Mereka saling lirik. Seolah-olah ada alarm yang berbunyi memperingatkan kedatangan Sang Ratu ke wilayah yang sudah dikuasai pemberontak. Loh, Bu Arini? Tumben kemari. Siska, sekretaris senior yang sudah ikut Aditya sejak awal, menghampirinya dengan wajah yang tampak cemas. Pagi, Siska. Saya mau antar makan siang buat Mas Adit. Katanya hari ini rapatnya padat. Dusta Arini dengan senyum paling manis yang bisa ia bentuk. Oh, itu. Pak Aditya sedang di dalam ruangannya, Bu. Tapi sedang ada koordinasi dengan staf pemasaran yang baru, Fanya. Siska menyebut nama itu dengan nada yang sangat hati-hati. Seolah-olah nama itu adalah bara api. Arini mengangguk. Tidak apa-apa. Saya tunggu di kubikel depan saja. Arini duduk di salah satu kursi tunggu. Namun posisinya memungkinkan dia melihat kaca buram ruangan Aditya. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia mendengar tawa kecil yang manja. Itu bukan suara rapat. Itu suara rayuan. Ih, Mas Adit MAH gitu. Masa laporannya ditolak? Kan semalam aku sudah kasih bonus di kafe. Suara seorang wanita terdengar mengalun, sangat percaya diri. Fanya, kamu ini ya sudah dibilang kalau di kantor jangan terlalu berani. Nanti kalau ada yang dengar bagaimana? Itu suara Aditya. Suaranya terdengar lembut. Sangat berbeda dengan suara bentakan yang ia berikan pada Arini semalam. Biarin aja. Lagian semua orang juga tahu kalau aku kesayangan, bos. Lagian, istri Mas itu kan cuma di rumah aja. Mana tahu urusan kita? Dia kan cuma masa lalu. Tangan Arini gemetar. Masa lalu? Arini yang menemani Aditya saat dia hanya punya satu kemeja layak pakai disebut masa lalu oleh seorang wanita yang bahkan belum genap sebulan bekerja di sana? Arini berdiri. Namun ia tidak langsung mendobrak. Ia berjalan menuju pantry kantor, mencari air minum untuk menenangkan diri.
Di sana, ia tanpa sengaja mendengar dua orang staf muda sedang berbisik-bisik sambil membuat kopi. Lu lihat nggak tadi Sifanya? Berani banget dia pakai kalung pemberian Pak Adit di depan kita semua. Padahal semua orang tahu itu kalung mahal. Iya, gila ya? Pak Adit juga kayaknya sudah kena pelet. Masa kemarin mereka berdua terang-terangan pegangan tangan di parkiran bawah? Padahal ada Pak Budi, manajer operasional yang lihat. Pas ditegur, Pak Adit malah bilang itu urusan pribadi dia. Kasian ya Bu Arini. Cantik, baik. Tapi suaminya malah kecantol uler kayak Fanya. Mana si Fanya licik banget. Kerjanya nggak beres tapi selalu dapat bonus gede karena servis ke bos. Arini bersandar pada dinding pantry. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Jadi benar. Satu divisi sudah tahu. Semua orang sedang menonton sandiwara memuakan ini di belakang punggungnya. Suaminya telah berubah menjadi pria yang tidak hanya berkhianat pada pernikahan, tapi juga pada profesionalitas yang dulu Arini tanamkan padanya. Arini keluar dari pantry dan berpapasan langsung dengan seorang wanita muda yang baru saja keluar dari ruangan Aditya. Wanita itu sangat cantik, kulit putih bersih, rambut panjang yang dicat kecoklatan, dan rok span yang sangat pendek. Di lehernya melingkar sebuah kalung emas putih dengan liontin huruf V. Fanya berhenti tepat di depan Arini. Ia tidak menunduk, tidak malu. Ia justru menatap Arini dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Oh, halo. Anda pasti istrinya Mas Aditya?" Tanya Fanya dengan nada yang sangat tidak sopan, seolah-olah dia adalah tuan rumah di kantor itu. Arini memperbaiki postur tubuhnya, menatap balik tepat ke mata Fanya. "Saya Arini, istri sah Aditya. Dan kamu?" Fanya tersenyum sinis. Jarinya memainkan liontin di lehernya. "Saya Fanya, rekan kerja, paling dekatnya Mas Adit." "Wah, ternyata aslinya beda ya sama yang diceritain Mas Adit," katanya istrinya itu. "Sederhana. Ternyata memang sangat sederhana ya penampilannya." Kalimat itu adalah penghinaan terang-terangan terhadap Arini yang saat itu memang tidak mengenakan perhiasan mencolok. Kesederhanaan adalah kelas yang tidak bisa dibeli dengan uang kantor atau pemberian orang lain. "Fanya," jawab Arini tenang, meski hatinya mendidih. "Dan satu hal lagi, panggil dia Pak Aditya. Ini kantor, bukan tempat bermain peran." Fanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di telinga Arini. "Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih punya kuasa di sini. Mas Adit itu butuh wanita yang bisa mengimbangi suksesnya sekarang, bukan yang cuma bisa masak di dapur." Fanya melenggang pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di ujung koridor, Arini melihat Aditya keluar dari ruangannya. Aditya terkejut melihat istrinya berdiri di sana. Wajahnya langsung berubah tegang. "Rin, ngapain kamu kesini?" tanya Aditya dengan nada tidak senang. "Aku cuma mau antar ini." Arini meletakkan tas bekal di meja depan Siska tanpa melepaskan pandangan dari suaminya. "Tapi sepertinya kamu sudah kenyang dengan sarapan yang lainnya, Mas?" Aditya mendekat, menarik lengan Arini dengan agak kasar menuju sudut ruangan yang lebih sepi. "Jangan bikin malu aku di sini. Arini, kamu tahu ini kantor besar. Jangan bawa-bawa drama rumah tangga ke sini." "Aku yang bikin malu? Atau tingkah lakumu dengan staf magang itu yang memalukan, Mas?" Arini membalas dengan bisikan yang tajam. "Kalung itu. Kamu pikir aku buta? Liontin, V, itu." Aditya melepaskan lengan Arini. Wajahnya mengeras karena tertangkap basah. Tapi egonya jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. "Itu cuma hadiah apresiasi kerja. Fanya itu jenius. Dia bawa banyak keuntungan buat divisi. Aku bosnya, berhak kasih reward." Hadiah apresiasi kerja diberikan di meja rapat, Mas. Bukan dimakan malam romantis saat istrimu menunggu di rumah. Suara Arini mulai bergetar. "Ingat ya Mas, tanpa aku yang dukung kamu dari nol, kamu nggak akan pernah ada di posisi untuk memberi hadiah pada wanita manapun." Aditya tertawa sinis. Tawa yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa cinta di hati Arini. "Kamu selalu ungkit-ungkit masa lalu. Bosan aku dengarnya."
Sekarang dunianya sudah beda. Arini, aku sudah di atas. Kamu tertinggal jauh di belakang. Kalau kamu nggak bisa terima cara hidupku sekarang, mending kamu diam aja di rumah, urus anak-anak, dan nikmati uang yang aku kasih. Jangan ikut campur urusan kantorku. Aditya berbalik, masuk kembali ke ruangannya dan membanting pintu. Arini berdiri di tengah riuh rendah suara printer dan ketikan komputer. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang ia bantu bangun. Siska mendekatinya, memberikan segelas air dengan wajah penuh simpati. Bu Arini, sabar ya Bu, bisik Siska pelan. Arini meminum air itu sedikit, lalu menatap Siska. Siska, aku tidak butuh kesabaran. Aku butuh daftar seluruh aset, pengeluaran divisi, dan catatan kehadiran Fanya selama 1 bulan terakhir. Kamu masih punya akses itu, kan? Siska ragu sejenak, namun ia melihat kilat di mata Arini yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kilat kesedihan, melainkan kilat peperangan. Saya punya, Bu. Pak Aditya sering menyuruh saya memalsukan nota makan malam mereka menjadi nota rapat klien. Saya punya salinan aslinya. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat dingin. Bagus. Kirimkan ke email pribadiku malam ini. Dan Siska, jangan katakan pada Aditya kalau kita bicara. Arini melangkah keluar dari kantor itu dengan kepala tegak. Di dalam mobil, ia tidak menangis. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Gunawan? Ini Arini. Apa kabar, Pak? Saya ingin mengajak Bapak makan siang besok. Ada sesuatu tentang investasi. Saya di perusahaan Bapak yang perlu kita bicarakan secara pribadi. Pak Gunawan adalah pemilik utama perusahaan tersebut. Pria tua yang sangat menghormati mendiang ayah Arini dan tahu betul bahwa Arinilah yang menjamin pinjaman modal awal untuk perusahaan itu di masa sulit dulu. Pembalasan ini tidak akan dilakukan dengan air mata. Arini akan memastikan bahwa saat ia menjatuhkan Aditya, pria itu tidak akan punya tempat untuk mendarat kecuali di kubangan lumpur yang ia gali sendiri bersama Fanya. Pagi itu, Arini tidak lagi mengenakan daster batik pudar yang biasa ia pakai untuk menyeduh kopi Aditya. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, memilih sebuah gaun terusan berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia memoleskan lipstik merah bata yang memberikan kesan berani namun tetap elegan. Di cermin, ia tidak melihat lagi seorang istri yang penurut. Ia melihat seorang wanita yang sedang bersiap untuk perang dingin. Mama mau kemana? Cantik banget. Puji Kayla sambil membawa tas sekolahnya. Mama ada urusan sebentar. Sayang, hari ini kalian pulang sekolah dijemput Bei Inah ya? Mama mungkin agak telat. Jawab Arini sambil mencium kening kedua anaknya. Setelah memastikan anak-anak berangkat, Arini menarik napas dalam. Tujuannya hari ini bukan kantor Aditya, melainkan sebuah kafe kelas atas yang letaknya hanya beberapa blok dari gedung perusahaan. Kafe itu adalah tempat favorit para eksekutif untuk makan siang, privat. Dan menurut informasi dari Siska tadi malam melalui pesan singkat, Aditya dan Fanya memiliki reservasi di sana pukul 1 siang. Arini tiba lebih awal. Ia memilih kursi di pojok yang terhalang oleh tanaman hias besar, memberinya sudut pandang sempurna ke arah pintu masuk tanpa harus terlihat. Ia memesan espresso pahit, sepahit kenyataan yang harus ia telan belakangan ini. Tepat pukul 13.15, pintu kafe berdenting. Aditya masuk dengan langkah tegap. Tangannya tidak lagi memegang tas kerja, melainkan merangkul pinggang Fanya dengan posesif. Fanya tertawa manja. Kepalanya bersandar di bahu Aditya seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mereka duduk di meja tengah, hanya berjarak 3 meja dari posisi Arini. Mas, beneran ya? Apartemen yang di pusat kota itu buat aku. Suara Fanya terdengar merdu namun penuh tuntutan. Aditya mengelus tangan Fanya yang lentik di atas meja. Iya, sayang. Aku sudah urus administrasinya. Anggap saja itu tempat kita kalau aku lagi malas pulang ke rumah yang membosankan. Itu. Arini mencengkeram cangkir kopinya hingga buku jarinya memutih. Rumah yang membosankan. Rumah yang setiap sudutnya ia hias dengan cinta? Rumah di mana anak-anaknya menanti ayahnya dengan rindu?
Tapi Mas, gimana kalau istri kamu tahu? Dia kan kelihatannya mulai curiga kemarin di kantor. Fanya mengerucutkan bibirnya, berpura-pura cemas padahal matanya berkilat penuh kemenangan. Aditya tertawa meremehkan. Arini? Dia itu nggak punya siapa-siapa. Fanya, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya relasi. Dia cuma ibu rumah tangga yang dunianya cuma dapur dan jemuran. Paling dia cuma bisa menangis kalau tahu. Dia nggak akan berani ninggalin aku. Karena kalau dia pergi, dia mau makan apa? Dia bergantung hidup sama aku. Fanya mengangguk puas. Syukurlah. Aku tuh capek ya Mas. Harus akting sopan kalau kebetulan ketemu dia. Padahal kan dia harusnya sadar diri kalau dia itu sudah kedaluarsa. Lihat aja gaya berpakaiannya. Seleranya kuno banget. Sudah, jangan bahas dia lagi. Bikin selera makan hilang saja. Ucap Aditya sambil menyuapkan potongan steak ke mulut Fanya. Di balik tanaman hias, Arini merekam setiap kata, setiap tawa, dan setiap sentuhan mereka menggunakan ponselnya yang tersembunyi di balik buku menu. Air mata hampir jatuh. Namun ia segera menghapusnya dengan kasar. Bukan saatnya untuk menangis. Ia harus kuat untuk Kenzo dan Kayla. Tiba-tiba, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Gunawan, sang pemilik perusahaan. Pak Gunawan, Arini, saya sudah cek laporan keuangan divisi pemasaran yang kamu minta. Ada kejanggalan besar. Beberapa dana promosi dialirkan ke rekening pihak ketiga yang ternyata atas nama Fanya. Kita harus bicara serius sore ini di rumah saya. Arini tersenyum dingin. Jadi, Fanya bukan hanya sekadar pelakor, dia juga seorang pencuri. Dan Aditya, pria yang dulu begitu jujur, kini menjadi tameng bagi seorang kriminal demi nafsu sesaat. Arini berdiri dengan tenang. Ia tidak ingin melabrak mereka sekarang. Itu terlalu murah. Ia ingin menghancurkan mereka di saat mereka merasa paling tinggi. Namun, saat ia hendak melangkah keluar, Fanya melihatnya. Loh, Mas, itu bukannya istri kamu? Seru Fanya dengan nada provokatif. Sengaja mengeraskan suaranya agar pengunjung lain menoleh. Aditya tersentak. Wajahnya pucat pasi melihat Arini berdiri di sana dengan penampilan yang sangat berkelas. Arini, kamu ngapain di sini? Tanya Aditya gagap. Ia segera melepaskan tangan Fanya. Namun Fanya justru sengaja kembali menggandeng lengan Aditya dengan erat. Arini berjalan mendekat ke meja mereka. Ia menatap Aditya dengan tatapan yang sangat datar, seolah melihat orang asing. Lalu, matanya beralih ke Fanya. Hanya ingin menikmati kopi yang mahal, Fanya. Karena ternyata, kopi mahal jauh lebih jujur daripada janji manis seorang pria, ucap Arini tenang. Fanya tersenyum sinis. Wah, gaya bicaranya sudah kayak pemain drama ya, Mas? Mungkin dia stres karena kurang perhatian. Arini, pulang sekarang. Kita bicara di rumah. Perintah Aditya dengan nada mengancam, mencoba mengembalikan wibawanya yang runtuh. Arini tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Aditya meremang. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang kamu bilang membosankan itu? Atau apartemen baru yang kamu janjikan untuk? Siapa tadi namanya? Si Genius, yang suka mencuri uang perusahaan ini. Wajah Fanya seketika berubah tegang. Apa maksud kamu mencuri? Jangan sembarangan ya. Kita lihat saja nanti siapa yang sembarangan, Fanya. Arini mencondongkan tubuhnya ke arah Fanya, berbisik dengan nada yang sangat tajam hingga hanya mereka bertiga yang dengar. Nikmati setiap detik kemewahan yang kamu curi sekarang. Karena saat aku menjatuhkanmu, aku akan pastikan kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli lipstik murah yang kamu pakai itu. Arini, cukup, bentak Aditya. Wajahnya merah padam karena malu ditonton orang banyak. Arini kembali tegak. Ia merapikan jas hijaunya. Oh, aku baru saja akan mulai. Aditya, selamat menikmati makan siangnya. Oh ya, Fanya, kalung itu sangat cocok di lehermu. Mengingatkanku pada hewan peliharaan yang harus selalu diikat agar tidak menggigit sembarangan. Tanpa menunggu balasan, Arini berbalik dan melangkah keluar dengan anggun.
Langkah kakinya berbunyi klik-klak di lantai marmer. Mantap dan tidak ragu. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara pertengkaran kecil antara Aditya dan Fanya. Arini masuk ke dalam mobilnya dan segera meluncur menuju kediaman Pak Gunawan. Di tengah jalan, ia melihat pantulan dirinya di spion. Ia melihat seorang wanita yang sudah hancur hatinya, namun bangkit dengan kecerdasan yang mematikan. Kalian pikir aku hanyalah masa lalu yang bisa dibuang? Batin Arini. Kalian lupa bahwa tanpa masa lalu, tidak akan pernah ada masa depan. Dan aku akan memastikan kalian tidak punya masa depan di kota ini. Sesampainya di rumah Pak Gunawan, Arini disambut dengan hangat. Pria tua itu menatap Arini dengan penuh keprihatinan. Arini, ayahmu adalah sahabat baikku. Dan kamu sudah seperti anakku sendiri. Saya tidak menyangka Aditya bisa seceroboh ini. Dia bukan hanya mengkhianati kamu, tapi dia membiarkan wanita itu menggerogoti perusahaan saya. Arini duduk di sofa kulit yang besar. Ia mengeluarkan rekaman percakapan di kafe tadi. Ini baru permulaan, Pak. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemecatan. Saya ingin mereka menanggung karma di depan semua orang yang selama ini mereka bohongi. Pak Gunawan mengangguk perlahan. Minggu depan adalah gala dinner peringatan 25 tahun perusahaan. Seluruh kolega, investor, dan media akan hadir. Apakah itu panggung yang kamu inginkan? Arini tersenyum. Senyum yang mengandung rasa sakit sekaligus kepuasan yang tertunda. Ya, Pak. Saya ingin memberikan hadiah spesial untuk kesuksesan Aditya di malam itu. Hadiah yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu, Arini pulang ke rumah. Ia melihat Aditya sudah ada di ruang tamu, mondar-mandir dengan wajah kalut. Saat melihat Arini masuk, Aditya langsung menghampirinya. Rin, dengar ya, tadi itu nggak seperti yang kamu lihat. Fanya cuma. Arini mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Aditya. Cukup, Mas. Aku capek. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun malam ini. Mari kita bersikap seperti biasa saja sampai acara gala dinner kantor minggu depan. Setelah itu, kamu bebas melakukan apapun. Aditya tertegun. Maksud kamu nggak marah? Arini menatap suaminya. Menatap pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa. Marah? Tidak, Mas. Aku sudah melampaui fase itu. Sekarang, aku hanya ingin memastikan Kenzo dan Kayla tetap punya masa depan yang baik. Sampai jumpa di gala dinner. Arini melangkah naik ke lantai atas, meninggalkan Aditya yang merasa menang namun tidak sadar bahwa ia sedang berdiri di atas bom waktu yang sumbunya sudah mulai terbakar. Suasana di kantor pusat Aditya dan Co. Pemasaran hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban kerja yang menumpuk, melainkan karena desas-desus yang menjalar seperti api di atas tumpahan bensin. Di balik kubikel-kubikel abu-abu, bisikan-bisikan tajam terdengar setiap kali Fanya melangkah dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di lantai marmer. Fanya tidak peduli. Ia justru sengaja memperlihatkan kemesraannya. Di ruang pantry, ia tanpa malu menyandarkan kepalanya di bahu Aditya saat pria itu sedang menyeduh kopi. Mas, nanti malam kita ke butik yang kemarin ya? Aku butuh gaun paling mahal buat gala dinner minggu depan. Aku mau semua orang tahu kalau aku adalah pendampingmu yang paling pantas. Ucap Fanya cukup keras agar didengar oleh Siska yang sedang mencuci gelas di wastafel. Aditya mengelus pipi Fanya, mengabaikan tatapan sinis dari karyawan lainnya. Apapun buat kamu, sayang. Biar mereka tahu siapa ratu di divisi ini sekarang. Siska mengepalkan tangannya, menahan geram. Begitu Aditya dan Fanya keluar dari pantry, Siska segera mengeluarkan ponselnya. Ia mengirimkan sebuah pesan singkat ke grup WhatsApp rahasia yang berisi hampir seluruh staf senior di divisi tersebut minus Aditya dan Fanya. Grup itu diberi nama, Keadilan untuk Bu Arini. Ular itu baru saja minta gaun mahal. Mereka benar-benar sudah tidak punya urat malu, tulis Siska. Balasan masuk bertubi-tubi. Tahan dulu, Siska. Bu Arini bilang kita harus main cantik. Biarkan mereka merasa di atas angin sekarang.
Gue punya rekaman mereka lagi ciuman di tangga darurat kemarin. Gue simpan buat malam puncak. Gue sudah cek laporan keuangan cadangan. Ternyata benar. Fanya pakai dana vendor buat beli tas branded. Buktinya sudah gue kirim ke email Bu Arini. Di rumahnya, Arini membaca semua pesan itu dengan tenang. Ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya selama bertahun-tahun sebagai istri, di balik layar, telah menanamkan rasa hormat yang begitu dalam di hati karyawan Aditya. Mereka ingat siapa yang selalu mengirimkan parsel saat anak mereka sakit, siapa yang membela mereka saat Aditya sedang marah besar, dan siapa yang selalu menyapa mereka dengan tulus tanpa memandang jabatan. Arini sedang duduk di ruang kerjanya yang baru sebuah sudut kecil yang ia sulap menjadi markas operasional ketika bel rumah berbunyi. Di depan pintu, berdiri Pak Budi, manajer operasional senior yang sudah bekerja dengan Aditya sejak perusahaan itu masih berupa ruko kecil. Bu Arini, sapa Pak Budi dengan suara berat. Wajahnya tampak penuh penyesalan. Silakan masuk. Pak Budi, ada apa? Tanya Arini tenang. Pak Budi duduk di sofa. Ia meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Saya tidak tahan lagi, Bu. Saya melihat Pak Aditya tumbuh dari bukan siapa-siapa. Dan saya tahu, tanpa ibu, dia tidak akan pernah sampai di sini. Melihat cara dia memperlakukan ibu dan bagaimana wanita itu merajalela di kantor, itu melukai harga diri kami sebagai staf lama. Terima kasih atas kesetiaannya, Pak Budi, ucap Arini tulus. Di dalam sini ada rekaman CCTV dari area privat kantor yang selama ini hanya bisa diakses oleh manajer tingkat atas. Ada bukti-bukti bahwa mereka sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang melampaui batas. Satu kantor sudah tahu, Bu. Kami semua muak. Kami hanya menunggu aba-aba dari Ibu. Arini menyentuh flash disk itu. Aba-abanya adalah minggu depan. Pak, saat gala dinner. Saya ingin semua staf hadir dengan pakaian terbaik mereka. Kita akan menonton sebuah pertunjukan sejarah. Kami semua ada di belakang Ibu, tegas Pak Budi sebelum pamit. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk kembali mendatangi kantor. Kali ini bukan untuk melabrak, melainkan untuk memberikan umpan. Ia masuk ke ruangan Aditya tanpa mengetuk pintu. Di sana, ia menemukan Fanya sedang duduk di atas meja kerja Aditya sambil tertawa manja. Fanya segera turun dari meja, namun tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru merapikan roknya dengan gaya menantang. Loh, Bu Arini lagi? Ada apa ya? Mas Adit lagi sibuk banget loh buat persiapan gala dinner. Ucap Fanya dengan nada mengejek. Aditya tampak terganggu dengan kehadiran Arini. Rin, sudah kubilang kan jangan sering-sering kesini? Aku banyak kerjaan. Arini tersenyum, tipe senyum yang tidak sampai ke mata. Aku cuma mau kasih tahu, Mas. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu di malam gala dinner nanti. Sebagai penghargaan atas semua pencapaian luar biasamu setahun terakhir ini. Aditya mengernyit. Kejutan apa? Rahasia. Namanya juga kejutan. Arini melirik Fanya. Dan untukmu, Fanya, aku sarankan pakailah gaun yang paling mencolok malam itu. Karena semua mata benar-benar akan tertuju padamu. Fanya tertawa sinis. Oh, jangan khawatir. Aku akan jadi pusat perhatian. Mas Adit sudah janji aku akan berdiri di sampingnya saat dia menerima penghargaan. Manager of the Year, nanti. Baguslah kalau begitu, ucap Arini singkat. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju area staf. Saat Arini melewati meja para karyawan, suasana seketika menjadi hening. Namun, saat Arini memberikan anggukan kecil, satu persatu dari mereka membalas dengan senyum penuh arti. Beberapa staf sengaja berdiri untuk menyapa. Siang, Bu Arini. Kami mendukung Ibu. Fanya yang melihat itu dari pintu ruangan Aditya merasa gerah. Ada apa sih sama mereka? Kok kayaknya hormat banget sama si masa lalu, itu. Gerutunya pada Aditya. Sudahlah, Fanya. Mereka cuma kasihan saja karena Arini itu nggak punya kegiatan. Fokus saja sama presentasimu nanti. Jawab Aditya. Meski di dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan atmosfer kantornya. Malam harinya,
Aditya pulang ke rumah dengan sikap yang sangat berani. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja makan di depan Arini yang sedang menyuapi Kayla. "Ini apa, Mas?" tanya Arini dingin. "Gugatan cerai. Aku ingin kita pisah baik-baik setelah gala dinner selesai. Aku sudah tidak bisa hidup dengan wanita yang penuh curiga seperti kamu. Kamu terlalu mengekangku dengan masa lalu," ucap Aditya tanpa dosa. Arini terdiam sejenak. Ia melihat surat itu, lalu menatap suaminya. "Bagaimana dengan anak-anak? Kenzo dan Kayla tetap bisa tinggal di sini, tapi rumah ini akan aku jual sebagian untuk investasiku yang baru. Kamu bisa tinggal di apartemen kecil yang akan aku belikan nanti. Anggap saja itu tanda terima kasihku atas bantuanmu dulu," jawab Aditya enteng. Arini tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat mengerikan di telinga Aditya. "Tanda terima kasih? Kamu pikir pengabdianku selama 10 tahun bisa dibayar dengan apartemen kecil? Jangan serakah, Arini. Kamu itu tidak bekerja. Semua yang kamu pakai sekarang itu hasil keringatku," bentak Aditya. "Kita lihat saja nanti, Aditya. Siapa yang sebenarnya berkeringat dan siapa yang hanya menumpang hidup?" jawab Arini sambil bangkit dari kursi. Ia membawa surat cerai itu tanpa menandatanganinya. "Aku akan bawa surat ini ke gala dinner. Aku akan menandatanganinya di sana, di depan semua orang." Aditya mendengus. "Terserah kamu. Yang penting urusan kita selesai secepatnya. Aku mau mulai hidup baru dengan Fanya tanpa gangguan dari kamu." Aditya melangkah pergi, membanting pintu kamar. Arini berdiri di dapur yang sunyi. Air matanya jatuh satu tetes. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Gunawan. "Pak, rencana sudah matang. Dia baru saja memberikan surat cerainya padaku. Dia sudah menggali kuburannya sendiri." "Bagus, Arini. Tim IT saya sudah menyiapkan akses ke layar utama aula hotel. Semua bukti, mulai dari aliran dana gelap hingga rekaman CCTV itu, sudah siap ditayangkan. Dunia akan melihat siapa Aditya yang sebenarnya," jawab Pak Gunawan di seberang telepon. Arini menutup teleponnya. Ia menatap ke arah luar jendela, ke arah langit malam yang gelap. Ia tahu, badai besar akan datang minggu depan. Dan ia akan memastikan bahwa badai itu hanya akan menghancurkan mereka yang telah berkhianat. Sementara ia dan anak-anaknya akan berdiri kokoh di tempat yang lebih aman. Satu kantor sudah tahu. Satu kantor sudah bersiap. Dan hanya Aditya serta Fanya yang masih menari di atas panggung yang kaki-kakinya sudah mulai keropos. Rumah mewah itu terasa seperti medan perang yang membeku. Aditya sudah jarang sekali pulang, dan jika pulang pun, ia hanya masuk ke kamar tamu atau sibuk dengan ponselnya hingga larut malam. Arini membiarkan semua itu terjadi. Ia tidak lagi bertanya, "Sudah makan?" atau "Pulang jam berapa?" Baginya, Aditya kini hanyalah sebuah pion yang sedang berjalan menuju lubang jebakannya sendiri. Di ruang kerjanya yang terkunci rapat, Arini menatap layar laptop. Di hadapannya duduk seorang pria muda berkacamata. Teman lama Arini saat kuliah dulu yang kini menjadi ahli forensik digital. "Semua sudah siap, Rin," ucap pria itu. "Sebut saja namanya Evan. Aku sudah berhasil masuk ke peladen cloud pribadi yang sering digunakan Fanya untuk menyimpan foto-foto kemenangan mereka. Isinya bukan cuma foto mesra di hotel saat jam kantor, tapi juga rekaman suara saat mereka menertawakanmu dan merencanakan cara untuk mengusirmu dari rumah ini setelah asetnya dibalik nama." Arini mengepalkan tangan. Kuku-kukunya memutih. "Mereka ingin mengambil rumah ini juga." "Ya." Fanya mendesak Aditya untuk memalsukan tanda tanganmu pada surat kuasa penjualan aset. Dia ingin menjual rumah ini dan membawa uangnya untuk modal bisnis baru mereka di Bali. "Mereka pikir kamu terlalu bodoh untuk menyadari mutasi dokumen di brankas pribadimu," jelas Evan sambil menunjukkan salinan pindaian dokumen yang sudah dipalsukan. Arini menarik napas panjang, mencoba meredam api yang membakar dadanya. Keserakahan mereka benar-benar tidak punya batas. "Terima kasih, Van. Masukkan semua bukti itu ke dalam satu folder berjudul Kado Pernikahan ke-10.
Pastikan folder itu terhubung langsung dengan sistem proyeksi di ballroom Hotel Mulia saat acara gala dinner nanti. Beres. Tim IT Pak Gunawan juga sudah memberiku akses pintu belakang. Begitu kamu menekan tombol di ponselmu, layar raksasa itu tidak akan menampilkan profil Manager of the Year, tapi sejarah pengkhianatan mereka. Evan tersenyum tipis, penuh simpati pada sahabatnya itu. Keesokan harinya, Arini melakukan langkah yang paling berani. Ia mengundang pengacara keluarga, Pak Baskara, ke rumah. Saat itu, Aditya secara kebetulan sedang ada di rumah untuk mengambil beberapa pakaian mahalnya. Oh, ada Pak Baskara? Mau urus surat cerai yang aku kasih kemarin ya? Tanya Aditya dengan nada merendahkan sambil menyampirkan jas di lengannya. Arini menoleh dengan tenang. Bukan, Mas. Pak Baskara di sini untuk mengurus perpindahan seluruh hak asuh Kenzo dan Kayla kepadaku secara mutlak. Juga untuk memastikan bahwa saham kosong yang aku miliki di perusahaan kalian sejak awal berdiri, ditarik kembali secara tunai. Aditya tertawa terbahak-bahak. Saham kosong? Arini, jangan mimpi. Kamu nggak punya apa-apa di perusahaan itu. Kamu cuma ibu rumah tangga. Pak Baskara berdehem, membuka sebuah map kulit tua. Maaf, Pak Aditya. Anda mungkin lupa bahwa saat perusahaan ini didaftarkan pertama kali 10 tahun lalu, modal awalnya berasal dari penjualan tanah warisan almarhum ayah Bu Arini. Di dalam akta pendirian, tertulis jelas bahwa 40% kepemilikan adalah atas nama Arini. Dan ada klausul yang menyatakan jika terjadi pelanggaran moral atau hukum oleh direksi, pemegang saham mayoritas berhak membekukan jabatan tersebut. Wajah Aditya mendadak pucat. Ia menatap Arini dengan tidak percaya. Rin, kamu simpan dokumen itu selama ini. Aku tidak menyimpannya untuk menyerangmu. Mas, aku menyimpannya untuk melindungimu dulu. Kalau ada orang jahat yang ingin menjatuhkanmu. Tapi ternyata, orang jahat itu adalah kamu sendiri. Jawab Arini dingin. Aditya menggeram, mencoba merebut map itu namun dihalangi oleh Pak Baskara. Lihat saja nanti. Pengacaraku akan membatalkan itu semua. Kamu pikir kamu hebat? Kamu nggak akan bisa menang melawan relasiku di kantor. Kita buktikan di gala dinner nanti. Mas, pastikan Fanya pakai gaun tercantiknya. Aku tidak ingin dia terlihat lusuh saat dunia melihat siapa dia sebenarnya. Ucap Arini sambil berlalu menuju dapur, meninggalkan Aditya yang diliputi kemarahan dan sedikit rasa takut yang mulai merayap. Malam sebelum acara besar, Arini memanggil Kenzo dan Kayla ke pelukannya. Ia menjelaskan dengan bahasa yang sangat lembut bahwa mungkin mulai besok, kehidupan mereka akan sedikit berubah. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada buat kalian. Kita akan punya petualangan baru, oke? Bisik Arini. Kenzo, yang seolah mengerti beban ibunya, mengangguk erat. Aku lebih suka Mama yang tersenyum daripada Papa yang selalu marah. Aku ikut Mama kemana saja. Kata-kata itu menjadi bensin terakhir bagi api semangat Arini. Ia menghabiskan sisa malam dengan mempersiapkan penampilannya sendiri. Ia membeli sebuah gaun berwarna hitam pekat warna berkabung untuk pernikahannya yang mati, namun dengan desain yang sangat powerful dan elegan. 1 jam sebelum tengah malam, Siska mengirimkan pesan terakhir. Bu, Fanya baru saja memesan buket bunga mawar merah besar untuk ditaruh di meja utama besok. Dia bilang ke staf lain kalau besok adalah malam pertunangan tidak resmi. Mereka satu kantor sudah siap dengan kamera ponsel masing-masing. Bu, kami semua menantikan momen itu. Arini meletakkan ponselnya. Ia menatap langit-langit kamar yang sunyi. Rencana dalam diam ini sudah selesai disusun. Benang-benang jebakan sudah terpasang rapi di seluruh sudut aula hotel. Besok, saat musik dimainkan dan lampu sorot dinyalakan, Aditya akan menyadari bahwa lampu tidur yang ia anggap remeh sebenarnya adalah matahari yang bisa membakarnya hingga menjadi abu. Lampu kristal raksasa di Grand Ballroom Hotel Mulia memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Harum bunga lili mahal menyeruak di antara ratusan tamu yang mengenakan setelan tuxedo dan gaun malam terbaik mereka. Di atas panggung utama, sebuah layar LED raksasa berukuran 10x6 meter menampilkan logo emas perusahaan dengan tulisan
25 Years of Exchange, Leading the Future. Aditya berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas sampahnya dengan wajah yang berseri-seri. Di sampingnya, Fanya tampak begitu mencolok persis seperti yang Arini sarankan. Ia mengenakan gaun merah menyala dengan potongan dada rendah yang sangat provokatif, memamerkan kalung emas putih berinisial V, yang berkilauan terkena lampu sorot. Fanya tertawa manja, sesekali menyentuh lengan Aditya di depan para investor dan direksi. Mas, lihat deh. Semua orang melihat ke arah kita. Mereka pasti iri melihat betapa serasinya kita malam ini, bisik Fanya dengan nada penuh kemenangan. Aditya mengangguk bangga. Malam ini adalah malamku. Fanya. Setelah aku menerima penghargaan Manager of the Year, aku akan mengumumkan pengunduran diriku dari pernikahan yang membosankan itu. Kita akan bebas. Tiba-tiba, suasana lobi ballroom sedikit berubah. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Pintu besar terbuka, dan Arini melangkah masuk. Ia tidak mengenakan gaun yang mencolok. Arini memilih gaun bodycon berwarna hitam pekat dengan potongan bahu yang tegas dan perhiasan berlian minimalis namun sangat mahal warisan asli dari ibunya. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan leher jenjang dan tatapan mata yang sangat tajam. Ia tidak terlihat seperti istri yang tersakiti. Ia terlihat seperti seorang penguasa yang baru saja kembali ke istananya. Siska dan Pak Budi, yang berdiri di barisan depan staf, memberikan anggukan hormat yang sangat dalam saat Arini lewat. Hampir seluruh karyawan divisi pemasaran secara serentak berhenti bicara dan menatap Arini dengan penuh kekaguman dan solidaritas. "Rin, kamu datang juga?" tanya Aditya. Suaranya sedikit bergetar melihat aura istrinya yang begitu berbeda malam itu. Arini tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Aditya meremang. "Tentu, Mas. Aku tidak mungkin melewatkan momen paling penting dalam sejarah kariermu, kan?" "Halo, Fanya." Merah yang sangat berani. "Persis seperti kelakuanmu." Fanya mendengus, mengangkat dagunya tinggi alih. "Terima kasih, Bu Arini. Anda juga terlihat sangat berwibawa untuk wanita seusia Anda." Acara dimulai. MC naik ke panggung dan memberikan sambutan. Setelah beberapa pidato membosankan, tiba saatnya momen yang paling dinantikan. Dan sekarang, kita sampai pada penghargaan paling bergengsi tahun ini. Manager of the Year jatuh kepada Bapak Aditya Ramadan. Teriak MC disambut tepuk tangan riuh. Meski di barisan staf, tepuk tangan itu terdengar sangat hambar dan dipaksakan. Aditya naik ke panggung dengan langkah mantap. Fanya, dengan tidak tahu malunya, ikut melangkah ke sisi panggung, bersiap untuk memberikan pelukan setelah Aditya menerima trofi. Di bawah panggung, Pak Gunawan memberikan isyarat mata kepada Arini. Arini berdiri dari kursinya. Ia tidak naik ke panggung lewat tangga samping, melainkan berjalan tenang menuju meja kontrol IT di bagian belakang ruangan. Di sana, Evan sudah menunggu dengan jempol terangkat. Aditya memegang mikrofon. "Terima kasih kepada Tuhan, kepada rekan kerja, dan tentu saja kepada seseorang yang sangat spesial yang menginspirasi saya selama setahun terakhir ini." Aditya melirik Fanya yang sudah tersenyum lebar. Tapi sebelum itu, suara Arini tiba-tiba menggema di seluruh aula melalui sistem suara sentral. Ia berdiri di belakang, memegang mikrofon cadangan. "Ada sebuah kado kecil yang ingin saya tunjukkan sebagai bukti nyata, kerja keras, Mas Aditya dan staf terbaiknya. Fanya." Aditya tertegun. "Arini, apa yang kamu lakukan? Turun." Layar LED raksasa di belakang Aditya tiba-tiba berkedip. Logo perusahaan menghilang, digantikan oleh sebuah video berdurasi singkat namun sangat jelas. Aula seketika menjadi senyap sesunyi kuburan. Di layar itu, terlihat rekaman CCTV pantry kantor di mana Aditya dan Fanya sedang berciuman panas sambil membicarakan rencana menjual rumah keluarga. Lalu, slide berganti menampilkan pindaian nota-nota makan malam mewah dan kwitansi perhiasan yang dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan. Belum sempat tamu undangan bernapas, layar menampilkan bukti transfer dana ilegal dari vendor ke rekening pribadi Fanya yang disetujui oleh tanda tangan Aditya. Dan puncaknya, sebuah rekaman suara diputar keras-keras. "Arini itu cuma
Lampu tidur, di rumah, Fanya. Dia nggak punya siapa-siapa. Begitu urusan rumah ini beres, aku akan buang dia ke apartemen kumuh dan kita akan hidup mewah di Bali pakai uang saham yang sudah kupalsukan tanda tangannya. Gelas sampahnya di tangan Fanya jatuh dan pecah berkeping-keping. Wajah Aditya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Seluruh tamu undangan, mulai dari investor kelas kakap hingga media, mulai mengeluarkan ponsel mereka, memotret layar dan wajah Aditya yang mematung di panggung. Apa-apaan ini? Matikan! Matikan layarnya! Teriak Aditya panik. Namun tim IT kantor tidak ada yang bergerak. Mereka justru menonton dengan tangan terlipat di dada. Arini melangkah perlahan menuju depan panggung, menatap suaminya dari bawah. Kamu bilang aku tidak punya siapa-siapa. Mas? Kamu salah. Aku punya kejujuran, aku punya harga diri, dan aku punya dukungan dari seluruh orang yang pernah kamu hianati demi wanita ini. Pak Gunawan naik ke panggung dengan wajah merah padam karena amarah. Ia merebut trofi dari tangan Aditya bahkan sebelum sempat diletakkan di meja. Aditya, Anda bukan hanya dipecat. Suara Pak Gunawan terdengar dingin. Mulai detik ini, saya akan menyerahkan seluruh bukti penggelapan dana ini ke pihak kepolisian yang sudah menunggu di lobi. Dan untuk kamu, Fanya, jangan harap kamu bisa bekerja di perusahaan manapun di negeri ini setelah skandal ini menyebar. Fanya mencoba berlari turun, namun ia dihadang oleh Siska dan beberapa staf wanita lainnya. Mau kemana, Fanya? Belum selesai acaranya, kan? Sindir Siska dengan nada puas. Aditya jatuh terduduk di atas panggung. Ia menatap Arini dengan tatapan memohon. Rin, tolong jangan lakukan ini. Kenzo dan Kayla, pikirkan mereka. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang benar-benar kosong. Justru karena aku memikirkan mereka, aku harus membuang sampah dari hidup mereka. Mas, surat cerai yang kamu berikan kemarin? Sudah kutandatangani. Tapi isinya berbeda. Aku sudah menggugatmu dengan tuntutan ganti rugi seluruh aset yang kamu curi. Dua petugas kepolisian masuk ke dalam ballroom yang mewah itu. Di bawah sorot lampu yang tadinya dipersiapkan untuk merayakan kesuksesannya, Aditya diborgol tepat di depan seluruh kolega bisnisnya. Fanya berteriak-teriak histeris saat tas bermernya ditarik sebagai barang bukti. Malam penghakiman itu berakhir dengan pemandangan yang takkan pernah dilupakan siapapun. Aditya dan Fanya digiring keluar melewati lorong manusia karyawan-karyawan yang selama ini mereka rendahkan yang kini menyoraki mereka dengan penuh penghinaan. Arini berdiri di tengah aula. Napasnya terasa lega untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir. Ia tahu, babak tersulit sudah lewat. Kini, yang tersisa hanyalah puing-puing masa lalu yang harus ia bersihkan untuk membangun masa depan baru bersama kedua anaknya. 6 bulan telah berlalu sejak malam di Grand Ballroom yang menghancurkan karir Aditya dalam sekejap mata. Pagi ini, udara di taman belakang rumah Arini terasa jauh lebih segar. Tidak ada lagi beban rahasia. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang menghantui spray tempat tidurnya. Arini menyesap teh hangatnya sambil memperhatikan Kenzo dan Kayla yang sedang asyik bermain dengan anjing Golden Retriever baru mereka. Hidup Arini telah berubah total. Berkat dukungan Pak Gunawan dan pengembalian aset saham yang selama ini dikuasai Aditya, Arini kini menjabat sebagai komisaris utama di sebuah anak perusahaan baru yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Ia bukan lagi sekadar wanita di balik layar. Ia adalah pusat dari narasi suksesnya sendiri. Namun, di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan sempit yang temboknya mulai berjamur, pemandangan kontras terjadi. Aditya duduk di lantai beralas tikar plastik, menatap tumpukan surat tagihan hutang dan biaya pengacara yang tidak sanggup ia bayar. Setelah dipecat secara tidak hormat dan masuk dalam daftar hitam industri pemasaran, tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya bahkan sebagai tenaga serabutan sekalipun. Namanya sudah hancur. Videonya yang diborgol di malam penghargaan menjadi viral dan menjadi noda permanen dalam sejarah hidupnya. Mas, mana uang makannya? Aku lapar. Teriak sebuah suara melengking dari arah dapur. Fanya keluar dengan rambut yang tidak lagi tertata rapi. Gaun merah mahalnya sudah berganti dengan daster murah yang warnanya mulai pudar. Wajahnya yang dulu selalu dipoles make-up mahal kini terlihat kusam dan penuh guratan stres. Tanpa harta dan jabatan Aditya,
Kesetiaan Fanya menguap seperti embun di bawah terik matahari. Sabar, Fanya. Aku masih berusaha cari pinjaman. Bentak Aditya. Suaranya parau. Pinjaman? Siapa yang mau kasih pinjam ke narapidana kasus penggelapan yang masih dalam masa percobaan kayak kamu? Fanya tertawa sinis. Tawa yang dulu terdengar manja kini terdengar seperti kutukan. Tahu begini, aku nggak bakal mau jadi simpanan kamu. Aku pikir kamu kaya. Ternyata kamu cuma numpang hidup sama istrimu yang dulu itu. Aditya berdiri. Matanya merah karena amarah dan penyesalan. Kamu yang minta apartemen. Kamu yang minta kalung itu. Kamu yang menghasutku untuk jual rumah Arini. Sekarang setelah semuanya hilang, kamu malah menyalahkanku. Ya iyalah. Emang apa lagi yang bisa diharapkan dari laki-laki pecundang kayak kamu? Udah miskin. Gak punya jabatan. Anak-anakmu juga benci sama kamu. Fanya meludah ke lantai, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Aditya tertunduk lesu. Ia teringat 10 tahun lalu, saat Arini memberikan teh hangat dan kata-kata penyemangat di kontrakan yang mirip seperti ini. Dulu, meskipun mereka miskin, ada cinta dan harapan. Sekarang, ia memiliki kebencian di setiap sudut ruangannya. Beberapa hari kemudian, Aditya memberanikan diri mendatangi kantor lama untuk mencoba memohon pada Pak Gunawan, atau setidaknya bertemu Arini. Ia berdiri di depan gerbang gedung pencakar langit itu, tampak seperti gelandangan di antara para eksekutif yang berlalu lalang. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan Arini melangkah keluar. Ia mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, kacamata hitam, dan langkah kaki yang mantap. Ia tampak 10 tahun lebih muda dan 1000 kali lebih berwibawa. Arini. Panggil Aditya dengan suara gemetar. Arini berhenti, menurunkan sedikit kacamatanya. Ia menatap pria di depannya, pria yang dulu ia pakaikan dasi dengan penuh cinta seolah melihat debu di sepatunya. Mas, maksudku. Arini. Tolong aku. Fanya meninggalkanku kemarin setelah dia mengambil sisa uang tabunganku yang terakhir. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku kangen Kenzo dan Kayla, rintih Aditya. Air mata pecundang mulai mengalir di pipinya. Arini tidak tersentuh sedikit pun. Kamu kangen mereka? Atau kangen fasilitas hidup yang mereka bawa? Aditya. Aku serius. Rin. Aku hilaf. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal kerja dari bawah lagi buat kamu. Arini tersenyum. Tipe senyum yang sangat tenang namun mematikan. Ingat kata-katamu dulu di kantor? Kamu bilang aku adalah masa lalu yang kedaluarsa. Nah, sekarang lihat dirimu. Kamu bukan lagi masa lalu. Kamu adalah sampah yang sudah selesai dibuang di tempat yang tepat. Rin, tolong. Aditya, dengar baik-baik. Arini mendekat. Suaranya rendah namun tajam. Anak-anak tidak butuh ayah yang mengajarkan pengkhianatan dan pencurian. Mereka sudah punya kehidupan yang luar biasa tanpamu. Surat keputusan pengadilan sudah keluar. Kamu dilarang mendekati mereka dalam radius 500 meter. Jika kamu melanggar, polisi yang memborgolmu malam itu akan kembali menjemputmu. Arini kembali mengenakan kacamata hitamnya. Nikmatilah sisa hidupmu dengan bayang-bayang kejayaan yang kamu hancurkan sendiri. Itu adalah hukuman yang paling pantas. Arini melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menoleh sedikit pun. Para staf yang berjaga di lobi, termasuk Siska yang kini menjadi asisten pribadi Arini, menatap Aditya dengan pandangan jijik sebelum menutup pintu kaca otomatis itu tepat di depan hidungnya. Aditya berdiri mematung di trotoar. Ia melihat pantulan dirinya di kaca gedung yang megah itu. Seorang pria yang kehilangan segalanya karena nafsu dan kesombongan. Di kejauhan, ia melihat layar iklan besar di pinggir jalan menampilkan profil Arini sebagai wanita inspiratif tahun ini. Karma itu tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan datang dengan kesunyian yang mencekam di tengah kemiskinan dan penyesalan yang tak berujung. Arini telah terbang tinggi menuju mimpinya, sementara Aditya terkubur dalam puing-puing kebohongannya sendiri. Pengkhianatan itu dibayar tuntas. Bukan dengan kekerasan,
tapi dengan keberhasilan yang menjadi luka abadi bagi sang pengkhianat.